Anda mungkin baru beli kamera, atau di rumah sudah punya kamera entry level seperti ini, atau mungkin kamera pocket seperti ini, dan Anda belum tahu cara memotret seperti apa. Dan jangan salah loh, dengan kamera-kamera seperti ini, Anda bisa mengambil foto seperti ini, atau foto ini, dan foto yang ini. Tonton video ini sampai habis, saya yakin setelah nonton video ini, Anda bisa langsung memotret dan tentunya menghasilkan foto-foto yang dahsyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Bode. Welcome to Bodelicious Channel. Buat Anda yang mungkin baru pertama kali datang ke channel ini, di channel Bodelicious ini saya banyak membuat konten pembelajaran fotografi seperti pembelajaran fotografi dari dasar atau memotret kreatif lainnya seperti memotret landscape, terus kemudian memotret sport fotografi, memotret satwa, serta foto kreatif lainnya. Dan ini semua sifatnya praktikal, Anda bisa langsung mempraktekannya. Ketika kita belajar fotografi, kita sering mendengar orang-orang tuh selalu bilang, oh kamu kalau mau belajar fotografi harus belajar dari manual setting. Dan pernyataan itu ya memang benar apa adanya ya. Dan memang kita harus mengerti settingan manual pada akhirnya. Dan pada video kali ini saya akan membuat seri belajar secara bertahap dan tidak dari settingan manual dulu. Jadi dari beberapa mode exposure yang ada di kamera, kita akan memulai seperti settingan mode aperture priority, shutter speed priority, dan kemudian manual. Dan tentunya walaupun video pembelajaran ini secara bertahap, pada setiap serinya Anda bisa langsung memotret dan juga menghasilkan foto dengan kualitas yang tinggi. Dalam fotografi kita mengenal istilah exposure. Exposure di sini maksudnya adalah jumlah banyak sedikitnya cahaya yang diterima oleh sensor kamera. Dan tugas kita sebagai seorang fotografer yaitu menentukan banyaknya atau sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam kamera sehingga foto yang kita hasilkan itu mempunyai intensitas cahaya yang cukup, seimbang. Jadi tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu gelap. Dan sebuah exposure itu ditentukan oleh 3 unsur penting, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga unsur penting tersebut, aperture, ISO, dan shutter speed di sini mempunyai fungsi yang sama, yaitu menentukan banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam kamera kita. Di kamera pada umumnya itu ada beberapa mode exposure yang biasa digunakan oleh para fotografer, seperti mode manual, terus kemudian aperture priority, dan kemudian shutter speed priority, dan program. Dan kali ini kita akan belajar memotret dengan menggunakan mode exposure aperture priority. Apa aja sih yang bisa kita foto dengan menggunakan mode aperture priority ini? Ya hampir semua fotografi jenis pemotretan kita lakukan ya dengan mode aperture priority. Ya seperti kita motret portraiture, motret landscape, motret street photography, motret satwa, bahkan memotret sport fotografi juga bisa juga menggunakan mode aperture priority ini. Apa sih yang dimaksud dengan aperture itu? Aperture itu adalah sebuah bukaan atau lubang. Jadi aperture itu adalah sebuah fungsi yang ada pada bagian lensa kamera kita, di mana aperture ini kita bisa atur melalui kamera kita seberapa besar bukaan yang ingin kita gunakan. Dan efek lain dari penggunaan aperture ini selain mengatur besar kecilnya bukaan dan banyak atau sedikitnya masuknya cahaya, yaitu adalah depth of field atau ruang tajam pada foto kita. Pada kamera DSLR pada umumnya kita akan melihat tombol dial pilihan itu M, A, S, dan P. Kemudian kita putar fungsi tombol dial tersebut
pilih ke mode A atau mode AV pada kamera Canon. Setelah kita pilih mode aperture priority, kemudian kita dengan dial yang lain kita bisa memutar untuk mengganti-ganti nilai aperture yang ada pada kamera kita. Dan semakin besar aperture yang kita pilih pada kamera kita, maka kita akan mendapatkan ruang tajam yang dangkal, atau kita akan mendapatkan background blur pada foto kita. Dan demikian apabila kita juga menggunakan aperture yang kecil, maka background blur yang ada di belakang foto kita, ruang tajamnya itu akan menjadi dalam atau terlihat jelas. Dan contoh untuk penggunaan aperture yang besar seperti saat ini, saya di sini terlihat sebagai subjek utama, saya terlihat in focus atau dalam fokus, atau juga terlihat jelas. Sedangkan background yang ada di belakang saya maupun foreground yang ada di depan saya itu menjadi terlihat out of focus atau blur. Dan sebaliknya apabila saya menggunakan aperture yang kecil, semakin kecil aperture yang saya gunakan, maka saya sebagai subjek utama yang in focus atau terfokus, dan background yang ada di latar belakang saya dan juga foreground yang ada di depan itu akan terlihat menjadi jelas. Kenapa sih aperture yang besar itu justru angkanya kecil, dan sebaliknya aperture yang kecil itu angkanya besar? Sebenarnya ini adalah angka-angka ini adalah pecahan, sebuah pecahan ya. Jadi 1/2,8, 1/5,6, dan 1/11, 1/22. Tentunya 1/2,8 itu nilainya akan lebih besar dibanding dengan 1/11. Maka dari itu, angka yang semakin kecil pada aperture kita itu disebut bukaan besar. Kemudian pada mode aperture priority di sini, untuk nilai shutter speed ini kita tidak bisa mengganti-ganti. Jadi nilai shutter speed itu akan ditentukan secara otomatis oleh kamera kita, yang tentunya ini akan menyesuaikan ya dari nilai aperture yang kita tentukan. Dan kemudian untuk settingan ISO-nya berapa yang kita pakai? Sedikit pengertian tentang ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera kita dalam menerima cahaya. Dan dalam fotografi kita selalu berusaha sebisa mungkin itu ketika memotret harus menggunakan ISO yang rendah. Dan kemudian untuk ISO-nya, pada video pembelajaran kali ini kita set saja untuk ISO-nya itu pada posisi auto. Demikian video kali ini, jangan lupa untuk nantikan seri video berikutnya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun komentar, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Salam.